Nah, kita perkenalkan dulu Bapak Ibu sekalian, wakil dari Ustadz kita pada siang hari ini, Ustadz Dr. Haji At-Tabi Lutfi MA. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Hidayatullah, Jakarta, anggota Badan Wakaf Indonesia. Ini masih ya Ustadz ya, sekarang ya Ustadz ya? Sebentar lagi berakhir. Sehingga kajian-kajian beliau juga banyak tentang wakaf tentunya, di YouTube juga banyak. Terus dia juga ketua bidang pengurus pusat Ikatan Dai Indonesia DKI Jakarta, penulis buku Tafsir Dahwi dan buku studi tafsir Al-Munir karya Imam Nawawi Banten. Nah, oke, tanpa berlama-lama, sapa dong Ustaz, ini persilahkan waktunya. Baik, terima kasih kepada moderator, segenap pimpinan, pejabat di lingkungan OJK, khususnya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat taqwa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, tentu kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak anugerahnya kita jadikan sebagai modalitas untuk kita terus-menerus mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia kita, dan insya Allah menjadi modalitas untuk kemuliaan hidup kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berusaha untuk mengikutinya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, bimbingannya, yang insya Allah itulah cahaya, itulah pedoman kita dalam berkehidupan. Mudah-mudahan dengan kita selalu berusaha mengikuti dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak kita semuanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menjadi umatnya yang layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Khususnya siang hari ini, seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, kita akan mentadaburi ayat-ayat Allah yang insya Allah surat Shad ayat 29 membimbing kita. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Inilah kitab yang penuh dengan keberkahan. Cara kita mendapatkan keberkahannya adalah liyadabbaru, mentadaburinya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar kita termasuk ulul albab, kita selalu mengingat seluruh pesan-pesan Allah, mengingat seluruh pelajaran-pelajaran yang tertuang di dalam Al-Quran Al-Karim. Insya Allah tema pada siang yang berbahagia ini, prinsip keseimbangan yang kita acu kepada beberapa ayat Al-Quran, khususnya surat Ar-Rahman ayat 7 sampai ayat 9. Tema besarnya adalah tawazun. Ya, kalau kita lihat ada timbangan. Nah, timbangan itu kan untuk mengukur keseimbangan kita. Jangan sampai kita lebih berat ke kiri, kalau lebih berat ke kanan dalam konteks amal bagus. Ini dalam konteks kehidupan. Tidak boleh melulu hanya satu aspek yang kita geluti. Tidak boleh juga berlebih-lebihan dalam berbagai aspek. Tidak boleh juga tidak mengindahkan aspek-aspek yang banyak dalam kehidupan kita, dalam kita mentadaburi Al-Quran Al-Karim. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita awali dari makna tawazun, karena ini prinsip yang mengikat kehidupan manusia. Wazina yazinu waznun mizan. Ya, artinya adalah timbangan, artinya adalah takaran atau neraca. Tentu ini menjadi parameter, karena yang paling akurat untuk menimbang kita adalah timbangan. Tentu yang kita maksud, yang ditimbang adalah amar perbuatan kita, agar kita posisinya adalah proporsional, posisinya adalah tawazun, seimbang atau pertengahan. Maka dibutuhkan alat yang bernama mizan. Dan mizan ini, subhanallah, tidak hanya dijadikan alat untuk kehidupan dunia kita, bahkan nanti mizan itu juga dijadikan alat untuk melihat kelayakan kita. Ya, wal waznu yauma idzinil haq. Ternyata mizan ini, timbangan ini
Neraca ini akan dibawa pada hari kiamat. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, layaklah dia mendapatkan kebahagiaan. Namun na'udzubillah, siapa yang paling berat timbangan keburukannya, berarti dia siap menjadi hamba Allah yang merugi di yaumil qiyamah kelak. Kenapa menjadi penting tawazun ini? Karena alat ukur yang paling akurat adalah mizan. Dan nanti di hari kiamat ternyata Allah siapkan mizan. Yang ditimbang tentu adalah amal perbuatan kita masing-masing. Kita bahas terlebih dahulu surat Az-Zariyat ayat 49. Silakan yang ada mushaf atau sekarang dengan mushaf virtual, tidak ada masalah, insya Allah sama nilainya ya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Inilah sunnatullah, bahwa kami, kata Allah, menciptakan segala sesuatu itu pasti berpasang-pasangan. Kenapa berpasang-pasangan? Agar kita mendapatkan banyak pelajaran. Umumnya ketika disebut berpasang-pasangan, konotasinya itu laki-laki dan perempuan. Padahal semuanya yang Allah ciptakan, karenanya ada hitam, ada putih, ada baik, ada buruk, ada siang dan ada malam. Kalau siang selalu tidak tawazun kita. Mungkin kita bekerja tetapi kita kurang istirahat, maka ditawazunkan oleh Allah, diseimbangkan oleh Allah dengan hadirnya malam. Karena malam pasti waktu yang sangat baik untuk istirahat. Demikian juga ada suka, ada duka, ada keadaan A, ada keadaan B. Seluruhnya itu adalah zaujaini. Dalam bahasa ilmu tafsir, ini menunjukkan segalanya Allah sudah ciptakan berpasang-pasangan. Kadang kita berada dalam satu kondisi, kadang kondisi yang lain. Yang kita lakukan juga demikian. Kita beristirahat, kita bekerja. Kita bekerja, kita beribadah. Kita selesai beribadah, kita juga punya tugas dengan keluarga. Selesai tugas dengan keluarga, tugas dengan sanak, kerabat, handai tolan. Masya Allah, itulah kunci yang pertama. Landasan kita menjalankan kehidupan adalah tawazun. Kenapa? Sunnatullah, ketetapan Allah. Allah ciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Kalau laki-laki seluruhnya tidak seimbang hidup ini. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, kalau laki-laki semua ya tidak jadi, tidak jadi kehidupan yang berkembang terus. Kalau perempuan semua juga tidak akan menjadi sesuatu yang amat sangat indah dalam kehidupan ini. Maka begitulah landasan tawazun yang pertama, surat Az-Zariyat ayat 49. Sekarang kita sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menghendaki karena bahasanya adalah wa kadzalika ja'alnakum, dan sungguh kami telah menjadikan kalian wahai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ummatan wasato, umat pertengahan. Kita akan menjadi saksi, kata Allah, atas seluruh perbuatan manusia, dan Rasul akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Nah, kalau kita tidak seimbang, bagaimana mungkin kita menjadi saksi? Kita hanya melulu makan saja. Bagaimana menjadi saksi untuk orang yang puasa? Yang melulu puasa saja, bagaimana menjadi saksi? Bagaimana makan yang sesuai tuntunan Rasul misalnya? Yang melulu ibadah juga salah, karena dia akan menjadi saksi bagaimana orang yang bekerja. Yang melulu, yang hanya bekerja saja, tidak beribadah, juga bagaimana mungkin dia menjadi saksi? Karenanya subhanallah, Allah variasikan kita. Pagi hari kita bangun tidur, sholat, kemudian kita baca Quran, doa, kemudian bekerja. Waktunya kita sholat, kembali break untuk sholat. Waktunya makan, kita makan. Waktunya rehat, kita berehat. Dan begitulah kehidupan ini Allah inginkan dalam penuh keseimbangan tawazun. Sunnatullah demikian. Apalagi kita Allah tetapkan sebagai ummatan wasato. Inilah makna dari ummatan wasato. Saya rujuk beberapa literatur tafsir, yaitu umat terbaik. Makna yang lain adalah umat yang tidak berlebih-lebihan dalam semua hal. Urusan dunia kita jalankan sebaik-baiknya, urusan akhirat kita jalankan sebaik-baiknya. Kebutuhan jasmani kita penuhi, itulah proporsional, itulah juga tawazun. Namun kebutuhan rohani harus dipenuhi. Hablum minallah kita jaga sebaik-baiknya, hablum minan nas pula kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Masya Allah, indah. Ini menjadi bahan muhasabah kita bersama.
umat terbaik itu tidak berlebih-lebihan. Semua urusan ia jalankan dan sebaik-baiknya. Ketika bekerja sungguh-sungguh, dan itu adalah bagian dari ia menunjukkan ummatan wasata. Tetapi ketika saatnya beribadah, ia beribadah sungguh-sungguh. Itulah ummatan wasata. Ketika fisiknya membutuhkan asupan, ia penuhi, dan itulah ummatan wasata. Namun ketika hatinya, ketika rohaninya membutuhkan asupan, tentu hidayah Allah, cahaya Al-Quran, ia penuhi agar ia seimbang. Begitulah kehidupan yang diinginkan. Saking pentingnya prinsip yang bernama pertengahan, tawazun. Ada sholat yang Allah perintahkan untuk dijaga dengan sungguh-sungguh. Padahal Al-Baqarah 238, hafidhu ala sholawat, peliharalah semua sholat kalian. Berarti kan semua sholat. Tapi di sini Allah tambahkan, ya, ini mimba bil khas anil am. Tadinya umum, kemudian ada pengkhususan, yaitu sholat wusta, sholat pertengahan, yang dimaknai oleh para ulama tafsir, termasuk oleh Aisyah radhiyallahu anha, sholatul asr. Ya, ada riwayat dari Aisyah, sholatul wusta, sholatul asr. Tapi kenapa dikhususkan? Padahal kan semua sholat sudah masuk. Peliharalah semua sholat kamu, termasuk sholat asar, termasuk semua sholat. Tapi kenapa kemudian ada istilah sholat pertengahan? Itulah menunjukkan keagungan, kemuliaan. Biasanya kalau sudah petang hari, penat, ya, kadang-kadang sholat asarnya sedikit, agak tertinggal, atau waktunya agak sedikit menuju ke waktu maghrib. Karenanya inilah yang diindahkan. Inilah yang diperhatikan. Semua sholat wajib diperhatikan, tapi ada takhsis. Kenapa takhsis? Menunjukkan keutamaan. Dalam riwayat disebutkan khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah pertengahan. Inilah menunjukkan betapa kita ingin menjalankan seluruh yang Allah amanahkan kepada kita dengan keadaan terbaik kita, dengan keadaan tidak berlebih-lebihan. Semuanya kita jalankan secara seimbang antara berbagai urusan, berbagai, ya, tanggung jawab kita dimanapun dan apapun tanggung jawab kita masing-masing. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegur 3 orang sahabat itu datang, dan kemudian setelah bertanya bagaimana ibadahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah, ia akhirnya memutuskan untuk hanya ibadah. Berarti kan tidak seimbang, makanya ditegur oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika mereka datang bertanya ibadah Rasul bagaimana, wah, ibadah Rasul itu maksimal, beliau itu begini, beliau itu begini. Maka mereka membandingkan, kalau gitu kita nggak ada apa-apanya, ya. Ya, setelah melihat dan dibandingkan dengan ibadahnya Rasul, ya kita tidak ada apa-apanya. Maka mereka punya komitmen, namun nanti diluruskan oleh Rasul. Salah seorang yang mengatakan, kalau demikian saya akan sholat malam selama-lamanya, tidak akan tidur. Baca ketidakseimbangan ini di masa Rasul. Kemudian yang keduanya, kalau begitu saya puasa terus-menerus, tidak akan makan sepanjang masa. Karenanya diharamkan puasa dahar, puasa sepanjang masa. Kemudian yang lain, kalau begitu saya tidak akan menikah, saya akan menjomblo selama-lamanya. Masya Allah. Ini pandangan sahabat yang kemudian diluruskan. Kalau Anda mau ikuti aku itu yang paling bertakwa, kata Rasul, yang paling takut kepada Allah. Maka lihatlah aku puasa, aku juga berbuka. Artinya makan dan puasa seimbang. Waktunya puasa, waktunya makan. Yang salah itu makan terus, nggak pernah puasa. Puasa terus, nggak pernah makan, nggak boleh. Aku itu sholat, tapi juga aku tidur. Ada waktunya aku sholat, ada waktunya aku tidur. Maka sholat malam adalah sunnah, tidur malam adalah sunnah. Ya, jangan tiap malam tidur malam. Dan aku menikahi wanita. Mohon maaf, yang ketiga nggak ada opsinya. Yang pertama puasa dan makan, sunnah. Yang kedua tidur dan sholat, sunnah. Ini yang ketiga, maaf, nggak ada opsi. Ya, menikah dan tidak menikah. Rasul hanya menyebutkan menikah itu sunnahku. Siapa yang tidak ikut sunnahku, dia bukan golonganku. Ini bicara tentang keseimbangan, tawazun. Inilah alat ukur, inilah neraca yang telah dibangun oleh Rasul. Umatnya umat terbaik, umatnya umat pertengahan. Aspek dunia dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Maka dalam riwayat disebutkan ikmal li dunyaka, ya bekerjalah untuk duniamu. Bagaimana? Seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Hebat itu motivasinya. Dan kemudian bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok hari. Masya Allah, indahnya keagungan Al-Quran, Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.